Bagaimana penjelasannya Buya? Terima kasih Buya. Begini, saya ini kan ahli teater, ya kan? Anda kan belum pernah belajar perfilman kan? Ya, skenario, sutradara. Yang pertama kali sebelum kita membuat satu lakon, kita bikin dulu namanya sinopsis, ya kan? Terus kita tentukan berapa bab atau berapa pasal. Kemudian alur ceritanya bagaimana, lalu lakon-lakonnya, ya, tokoh-tokoh ceritanya itu siapa-siapa, perannya sebagai apa, ya kan begitu. Nah, maka ketika kita menyusun satu novel yang nantinya bakal diangkat dalam layar besar, ya, dijadikan bahan untuk difilmkan. Dalam sinopsis itu ada kepastian rencana dari seorang pengarang, seorang sutradara untuk membangun kepribadian dari lakon-lakon yang ada di dalam cerita itu. Kalau di seorang dokter, ya sudah tetapkan dok Palu, ini kamu perannya sebagai dokter, namanya Sukardi, dokter Sukardi. Kemudian kekasihnya bernama Soleha. Sukardinya dokter, Solehanya tukang burung ngoyos. Artinya tukang nyebutin rambut itu. Ya kan begitu. Kemudian lagi orang tuanya tukang macul, ibunya tukang dagang rujak. Kan begitu. Lalu tokoh antagonisnya siapa? Namanya Sulaiman. Oke dah, Leman, ya, yang juga mencintai Soleha ini. Itu kan terjadi kelangkaan nanti kan, satu konflik dalam begini. Nah, ini kegagalan daripada seorang novelis itu adalah ketika menyusun dialog antara tokoh-tokoh itu. Saya yang membaca novel itu tidak merasakan bahwa dokter ini punya kepribadian yang jelas. Apa yang dia ucapkan itu ucapannya pengarang. Itu namanya melawan kodrat Tuhan, seperti itu. Ya kan? Makanya kita jadilah pemain yang baik. Ya, kita nggak usah meminta fungsi jabatan, kita berupaya laksanakan saja, ya, bermain dengan baik. How to be the best actor, bagaimana engkau menjadi pemain yang terbaik. Jadi di tengah perjalanan ternyata dokternya menyimpang di luar pemikiran seorang sutradara, ternyata cari pacar lain. Ini kan pelanggaran. Itu kalau novel. Kalau di sandiwara, di panggung sudah tunjuk ini man, bisa nggak di panggung akhirnya dia itu keluar dari alur sinopsis yang saya buatkan? Yang nggak bisa dong. Itu. Jadi Anda pengen sukses atau enggak jadi pemain nih? Kalau enggak, yang usah naik panggung dong. Ya udah pulang aja sana. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya bahwa kita dari awal sudah dipersiapkan untuk bermain dalam panggung sandiwara raksasa ini yang namanya alam dunia. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Hidupan dunia ini hanya sandiwara aja kok. Nah, kenapa kamu tidak menyadari ini sebagai sandiwara? Dari mana asalnya kamu merasa eksis di dunia ini? Saya nggak mengerti. Orang yang tidak paham tuh memang tidak paham atau memang tidak mau paham. Iya, kita ini dari awal sudah dipersiapkan oleh sang dalang nih, ya kan gitu, bahwa
kalau nantinya itu akan dijadikan seorang kiai, itu dari sejak kecil juga sudah bisa kita baca. Kalau kita cerdas mah, ya kan, otaknya encer kan gitu. Kemudian orang tuanya kaligane gitu, kaligana, rezekinya lancar, ya kan. Kemudian kebetulan juga dapat kiainya kiai yang bener, yang soleh, ya kan begitu. Kemudian badannya juga diparingi sehat terus kan gitu, dan juga semangatnya tinggi, kan begitu, ya kan, betul nggak? Ya itu persoalannya. Jadi dari awal juga sudah bisa kita tebak-tebakan aja, ini mungkin jadi ini, kan begitu persoalannya. Nah lalu ketika kita sudah naik panggung, ya sudah, terima saja apapun peranmu itu. Kita harus berterima kasih diberi kesempatan ikut bermain di atas panggung ini, gitu loh. Artinya bahwa sesungguhnya untuk melaksanakan satu sandiwara, sebetulnya Allah tidak butuh tidak apa kepada kamu nih. Hanya kan Allah sayang aja kamu dilibatkan di situ. Jadi apapun yang dilakukan main ini, umpamanya lakonnya sebagai copet, maka di panggung dia melaksanakan action of copet, ya, dengan kegagapannya dan sebagainya. Begitu maksud saya. Jadi iblis diciptakan siapa? Terus disuruh apa? Suruh menggoda kamu kok. Tugas iblis adalah untuk menggoda kamu. Tidak mungkin iblis akan membangunkan kamu untuk sholat subuh. Jadi malaikat bekerja begitu, iblis begini, kamu begini, itu namanya job description, pembagian tugas. Ketika ada yang melanggar, itu akan mengacaukan semuanya. Ya, itu namanya pengkhianatan. Udah dibayar, dikasih fasilitas, suruh bermain, ya dikasih hidup, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih pikiran, dikasih rumah, dikasih istri, ya segala macam kenikmatan yang terhingga, tinggal bermain baik-baik aja, kok banyak tingkahnya sih. Jadi iblis, dengarkan, dengar nggak iblis nih? Bermainlah kamu dengan baik. Godalah santri-santriku ini semuanya. Dan kamu juga silakan lawan iblis, tapi jangan ada kebencian kepada iblis. Gebuk-gebuk lagi itu aja, tapi jangan benci gitu aja. Begitu kira-kira Pak Sukadi, aturan main itu namanya job description. Ini artinya jangan kita mengatakan bahwa ada lembaga lain yang bisa menentukan. Tidak ada, hanya satu lembaga tunggal, yaitu ketuhanan kita. Itulah yang mengambil segala macam kebijakan. Adapun nanti di tengah main, Allah punya hak untuk merubah peran seseorang kok. Lah iya. Kenapa di tengah permainan ternyata dia pemain watak yang luar biasa kan gitu. Maka dilakukan perubahan peran yang lebih baik lagi. Tapi kalau kamu berperannya buruk, ya mungkin peran kamu ditaruh yang lebih bawah lagi, hanya sebagai bintang pendatang gitu, yang nongolnya cuma sekali, nganyang baso terus pergi udah gitu.